Sekarang kita mulai membuat pola rok, pola dasar rok bagian belakang. Pertama, kita beri garis tepi terlebih dahulu. Kita garis. Bila kita sudah garis, jangan lupa untuk melihat contoh rumusnya seperti ini. Ini adalah contoh rumusnya, A ke B, A ke C, dan seterusnya. Kita mulai dari rumus yang pertama, yaitu rumus dari titik A ke titik B. Saya gunakan penggaris skala. Kita mulai dari rumus A ke rumus B. Kita buat garis saja dulu ya. Kita samaratakan antara sisi kanan dan kiri. Kita beri garis tepi dulu bagian atas. Kita garis. Selanjutnya, kita mulai untuk memberi tanda titik A. Untuk rumus yang pertama, yaitu dari titik A ke titik B turun 2 cm. Dari titik A turun ke bawah ke titik B 2 cm. Saya menggunakan skala setengah. Ke titik B adalah 2 cm. Kita beri tanda titik B. Lalu untuk rumus selanjutnya adalah dari titik A ke titik C adalah turun tinggi pinggul. Lihat rumusnya ya. Rumus yang kedua adalah titik A ke C turun tinggi pinggul. A ke C turun tinggi pinggul. Kita coba ukur lagi. Dari titik A ke titik C turun tinggi pinggul, kita beri tanda, lalu kita beri tanda C. Untuk rumus selanjutnya, dari titik B ke titik D adalah panjang rok. Dari titik B ke titik D adalah panjang rok. Kita beri tanda D. Lalu dari titik C ke titik E adalah 1/4 lingkar pinggul plus 1 cm. 1/4 pinggul, maaf kalau bagian belakang dikurangin 1 cm. 1/4 pinggul dikurangin 1 cm. Kalau bagian belakang kita kurangin 1 cm. Ya, dari C ke E adalah 1/4 lingkar pinggul dikurangin 1 cm. Kita ukur terlebih dahulu. Setelah kita dapatkan berapa 1/4 lingkar pinggul dikurangin 1 cm, kita beri tanda titik, kita luruskan ke atas, kita beri titik juga, kita luruskan juga bagian bawah, di panjang roknya, kita beri tanda juga, lalu kita garis lurus. Kita garis lurus sejajar. Sesuaikan dengan kanan dan kiri atau sesuaikan dengan panjang roknya. Ukur lagi supaya lebih pasti dan tepat. Lalu kita bentuk bagian bawah,
kita luruskan juga. Begini. Kita beri tanda titik D ya. Untuk selanjutnya yaitu kita beri tanda titik E dulu, dimana tadi kita sudah dapatkan dari titik C ke E. 1/4 pinggul dikurangin 1 cm, kita garis lurus yaitu sejajar dengan tinggi pinggul yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu dari A ke C. Lalu kita beri tanda titik-titiknya. Lalu dari titik F ke samping 5 cm kita beri tanda titik, lalu kita hubungkan dengan titik E. Kita hubungkan seperti ini. Lalu dari 5 cm ke samping naik ke atas 2,5 cm. Kita beri tanda titik di sini. Lalu kita bentuk begini. Kalau pada pola sebenarnya kita menggunakan penggaris pinggul. Nah, ini tandanya naik 2,5 cm. Untuk rumus selanjutnya yaitu dari titik A ke titik G, 1/4 lingkar pinggang. Seperti ini contohnya. 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 cm dikurangin 1 cm. 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 cm dikurangin 1 cm, yaitu dari titik A ke titik G, 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 cm dikurangin 1 cm. Setelah kita dapatkan Setelah kita dapatkan, kita beri tanda titik. Kita ukur terlebih dahulu. 1/4 lingkar pinggang plus 3 cm dikurangin 1 cm, berapa hasilnya? Lalu kita beri titik G. Kita beri titik G. Lalu dari titik G seperti ini, lalu dari titik G kita bentuk pinggul seperti ini. Pada pola sebenarnya di kertas pola sebenarnya kita menggunakan penggaris pinggul supaya lebih rapi. Seperti ini. Lalu dari titik G kita hubungkan ke B. Nah, seperti ini. Untuk rumus selanjutnya yaitu dari B ke B1, 1/10 lingkar pinggang. B ke B1 adalah 1/10 lingkar pinggang. Kita ukur terlebih dahulu. 1/10 lingkar pinggang ke samping 3 cm kita bagi 2. Kita bagi 2, kita luruskan dengan bagian bawah supaya lebih akurat. 1/10 lingkar pinggang ke samping 3 cm dibagi 2. Lalu kita garis bagian tengah. Kita garis bagian tengahnya.
seperti ini. Lalu kita ukur di bagian cup nut ini, bagian tengah ini 11 cm atau turun 11 cm dari atas. Kita beri tanda, lalu kita bentuk kerucut ke atas. Kita bentuk ke atas seperti ini. Nah, ini adalah bentuk cup nut. Jangan lupa juga kita beri tanda B1. Turun 11 cm.